Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di video ini sesuai dengan yang ada di layar. Jadi teman kita itu ada yang request tutorialnya untuk video yang animasi love itu. Nah, jadi saya coba mau buatkan sambil belajar juga. Jadi sama-sama belajar. Di sini kita ngoding santai aja. Yang pertama itu ada desainnya di sini. Persis seperti di video yang sebelumnya, ini ada dua cycle, dua bulat dan satu rectangle. Ya, langsung aja ke codingan. Di sini kita bikin file index.html, kemudian folder CSS dan file style.css. Kenapa ini di dalam folder aja, gak di luar misalnya, karena hanya dua file. Gak tahu ya, tapi saya lebih suka ini lebih terstruktur aja, karena kita kan gak tahu kedepannya mungkin akan ada updatean lagi atau pengembangan lagi dari codingan ini. Jadi supaya lebih terstruktur, kita buatkan saja folder CSS. Nah, kalau teman-teman pakai Emmet, kita itu bisa dengan tanda seru aja, kemudian tab, maka jadi struktur HTML. Di sini saya isi aja love. Untuk tes kita coba hello dan sambungkan dulu ke CSS. Buat tes CSS-nya apakah nyambung atau belum, kita coba body background color red. Saya pakai live server. Nah, ada ya. Kita kembaliin. Di sini kita buat dulu wrappernya, wrapper love ya. Untuk wrappernya itu sendiri, dan love untuk love-nya itu sendiri atau rectangle-nya. Dan nanti di sini ada cycle itu yang bulat di tick before love dan juga after love-nya. Ini untuk semua elemen kita reset dulu, padding-nya menjadi 0, margin-nya 0, dan max width-nya kita 100% important, supaya gak bisa ke samping gitu ya, yang scroll ke samping itu gak responsif lah. Di sini kita bodinya menggunakan font family sans serif, dan background colornya itu kita cek di Figma. Nah, ini background color, kita cek dulu. Nah, udah. Untuk berjaga-jaga kita perlu overflow hidden, supaya nanti kalau ada elemen yang keluar dari body itu gak kelihatan atau gak ada scroll ke samping gitu. Kita cek di Figma-nya. Nah, kita buat dulu wrapper-nya mungkin ya. Style dulu atau apa dulu ya? Wrapper-nya aja dulu. Kita buat wrapper love. Position-nya relatif. Kemudian width-nya 150 pixel dan juga height-nya 150 pixel. Kita tes dulu. Kasih background supaya kelihatan. Nah, ini. Setelah ini kita coba buat ketengahin dulu ya. Caranya bisa pakai margin, misal 20% itu atasnya, kemudian sampingnya auto, dan bawahnya 0 supaya gak ada margin di bawah.
dan samping kirinya juga auto. Ini tuh kayak gini ya, kayak bikin ini margin top 20%, margin right auto, margin bottom no, dan left auto. Nah cuma kalau kita pakai margin aja gak pakai top right bottom left, ini bisa digabungin aja supaya singkat kodenya. Ups. Kalau saya suka terbiasa habis ngoding itu cek dulu. Nah supaya gak ada kesalahan nantinya, gak terlalu banyak. Kita cek. Nah yang wrapper kan untuk cek margin bisa ada di paling bawah. Nah 384 adalah 20% dari bodinya itu ya, atau ya dari bodinya kayaknya. Pokoknya kita di sini ambil 20%-nya dan hasilnya adalah segini gitu. Dan sampingnya ada segini. Ini itu karena auto ya. Jadi si elemen ini tuh menyesuaikan ke tengah dan hasilnya itu ada 885 pixel masing-masing dari kanan kiri. Jadi auto gitu, otomatis ke tengah. Kalau yang atasnya ini di set dengan satuan persen. Nah untuk animasinya sendiri itu nanti di akhir ya, supaya nggak bingung gitu. Buat saat ini kita set dulu seperti ini, kemudian masuk ke bagian love-nya. Love-nya itu kita coba absolute aja posisinya, absolute, dan width-nya 100%, height-nya juga 100%. Kita coba background, misal blue. Nah ukurannya sama, padahal yang itunya kan 100%. Nah jadi kenapa saya membuat wrappernya itu supaya ketika di love-nya itu kan saya maksimalkan jadi 100%. Jadi ketika kita ubah wrappernya itu menjadi 200 pixel misal, maka si love-nya juga bakal jadi 200 pixel gitu. Jadi tergantung kepada wrappernya itu. Nah seperti itu. Setelah ini kita coba buat ambil background aslinya, yaitu di Figma yang warna ini. Ambil, kita coba. Nah udah apa icon. Setelah ini kita coba buat di rotasi ya, transform rotate. Kita buat 45 degree aja, sesuai di video kemarin juga segini. Nah ini kan udah kebentuk ya. Sekarang kita hanya perlu bulatan ini. Kita pakai yang namanya before dan after. Nah love before, di sini kita buat bulat. Caranya kita buat dulu kontennya, kosongkan aja. Kemudian positionnya absolute juga, absolute, dan width-nya 100%, height-nya 100%. Nah di sini yang bedanya adalah kita coba dulu background-nya ya. Ada perbedaannya, kita dibulatkan di sini. Kita inspect. Nah kalau kita buka di panah ini ada yang namanya before. Nah kalau kita coba pakai property top dan isi value-nya misal min 10 pixel. Nah itu kelihatan ya, ada gitu, karena yang sebelumnya itu ada di bagian kotaknya itu. Kenapa ini kecil? Ini saya salah masukin satuannya. Kita coba persen. Nah lalu bagaimana supaya bulat?
Kamu tahu kan? Di sini kita pakai border radius 50%. Nah, ini jadi seperti ini. Kita masukin ke sini. Nah, begitu juga yang kanan. Kita coba aja langsung. Jadi di sini itu buat coba-coba aja gitu. Biar gak bingung. Barusan ini salah. Ganti ke persen. Setelah ini kita buat radius. Berradius 50%. Dan yang after ya. Kita bikin dulu yang after atau ya langsung aja ya, langsung dulu. Nanti kita refactor. Kita buat topnya 50%, minus 50% dan leftnya 0. Nah, ini 50% itu supaya langsung ke tengah ya, setengahnya itu 50%. Dan leftnya 0 supaya berada di paling kiri. Nah, sekarang kita bikin yang after. Nah, ini tuh kebalikannya persis, tapi kebalikannya. Ada bedanya di sini. Kalau yang topnya itu 0 dan leftnya itu 50%. Nah, langsung jadi left. Teman-teman bisa coba sendiri kalau bingung seperti ini aja di inspect apakah sudah pas atau belum gitu. Karena ini kodenya hampir sama, di video sebelumnya itu saya di refactor menjadi satu aja gitu, dipakai koma ya. Lalu si positioningnya itu dipindah aja. Jadi begini. Bisa lebih singkat gitu. Nah, yang khusus yang before topnya itu segini dan leftnya segini, dan karena ini yang after udah ada di sini sampai kode background persis, kita bisa hapus karena udah dapat kodenya gitu. Nah, jadi yang bedain itu cuma top leftnya aja, ininya bisa sama gitu. Kita coba. Nah, tetap sama kan. Sekarang kita coba bikin shadow ya. Misal di sini class shadow. Kita cek dulu warna. Kita kopikan. Background color. Nah, buat widthnya saya ambil dari video kemarin aja. Widthnya itu sekitar 325 pixel dan height-nya itu 76 pixel. Kita coba cek. Nah, ada ya. Persis juga kayak cara sebelumnya. Ini kita cuma perlu border radius ya. Kita tes dulu. 50%. Nah, jadi kayak bayangan gitu ya. Selanjutnya kita tinggal ketengahin, sama juga kayak yang cara sebelumnya. Bisa pakai margin misal 5% untuk ke bawahnya, atas dan bawah kalau dua kayak gini. Nah, kalau cuma isinya 2 ya, value-nya 2, kita cek dulu. Nah, jadi sama. Kalau 2 gitu jadi atas bawah kanan kiri. Kalau yang sebelumnya kan ada 4, jadi itu satu-satu dari atas searah jarum jam. Nah, ini kan udah ya. Sekarang kita tinggal praktekin aja ke kode yang asli gitu. Di sini. Supaya gak bingung ya. Kalau saya supaya gak bingung biasanya kadang suka di inspect dulu gitu. Kita tambahin border radius 50% dan margin 5% auto. Nah, kalau udah gini kan udah jadi, tinggal kita main di animasinya aja. Kita bikin. Kalau teman-teman kalau teman-teman pernah belajar keyframe buat animasi, ini bakal kepake banget. Misal kita bikin keyframes namanya scale keyframes.
scale left kita buat yang 0% itu transformnya scale 1 ya, 1,0, dan yang 100% nya transform scale 1,1 supaya gak kegedean gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dua keyframe atau titiknya itu ya, kalau di software ini tuh kita bisa dengan from sama to. Ini bebas, terserah teman-teman. Kalau yang persen itu kita bisa di sini isi misal 50% atau 25%, sedikit-sedikit gitu. Kalau yang from sama to itu langsung dari 0 ke 100 kalau gak salah ya. Kita coba terapkan di yang love ya. Enggak di wrappernya dengan cara animation pakai yang tadi scale love, durasinya 0,3 ya, ini sebenarnya 3 milisecond ya kalau gak salah. Infinite buat ngeloop dan alternate. Kalau kita coba, nah otomatis langsung. Udah sih sebenarnya gitu aja. Kalau mau bikin prefix ya, kalau kayak di sini misalnya kan ada yang namanya itu kita perlu WebKit ya kayak gitu. Kalau saya biasanya pakai tool supaya cepat, CSS prefix. Nah, ini saya suka pakai ini biar cepet. Saya kopikan, paste di sini dan jadinya. Nah, jadi ini supaya nyesuaiin di browser lain gitu. Nah, kalau kita refresh lagi, ya hasilnya tetap sama. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.